Praktek nyembelih untuk Allah itu gimana tuh maksudnya? Menyebut nama Allah, niat kurbanan ilallah, untuk mendekat kepada Allah. Kan sudah praktek toh kemarin hari raya. Bismillah hadza anni wa nahli sir. Nah, ini niatnya hati, taqarrub kepada Allah. Sehingga dagingnya nggak disimpan. Kalau masih ada sampai sekarang, apalagi freezernya baru. Nah, ini niat karena Allah apa enggak ini? Nah, kalau sudah habis mah top, itu berarti berkorban bener itu. Ini uangnya dititipkan suruh belikan kambing, yang nyembelih juga orang lain. Habis itu orang lain suruh nguliti, suruh ngembalikan semua dagingnya, sak kepala-kepalanya, sak hatinya. Kadang perok enisare. Apa itu perok enisare? Jeruannya lah jadi golek. Endi ki anu ne jeruane gitu. Iki berkorban apa titip sembelihan? Nah, berkorban itu kurbanan ilallah. Sedekah itu buktinya. Nah, itu. Siapa yang kenaan ini? Jangan ngacung. Lianna dzabha ibadatun fa idza dzabaha li syai'in yu'azzimuhu kas-sanami wal qabri wa ghairi dzalik min ma'budatil musyrikin walau lam yatakallam. Ketika fa idza dzabaha li syai'in yu'azzimuhu, ketika menyembelih dia niatnya untuk sesuatu, yu'azzimuhu yang memuliakan dia pada syai', niatnya itu sesuatu yang dia muliakan, kas-sanam seperti patung kayak orang Quraisy itu, darahnya dioser-oserkan di patung-patung Hubal situ. Wal qabri untuk kuburan, wa ghairi dzalik, dan selain demikian itu min ma'budatil musyrikin, dari beberapa yang disembah oleh orang-orang musyrik. Walau lam yatakallam, walaupun dia tidak ngomongkan itu, bah saya sembelih untuk membah, nggak ngomong gitu, tapi dia jelas hatinya niatnya untuk kuburan itu, untuk yang di kuburan itu, mendekat kurbanan ila sahibil qabr, untuk mendekat kepada yang di dalam kuburan. Misalkan bal idza dzabaha lis-sanami aw sajada lis-sanami awil qabri alladhi huwa min awthanil musyrikin yaum. Jawabannya masih di belakang. Bahkan ketika menyembelih dia untuk patung, aw sajada lis-sanam, atau sujud dia untuk kepada patung, awil qabri pada kuburan, alladzi yang huwa kuburan iku min awthanil musyrikin, termasuk patung-patungnya orang musyrik al-yaum masa kini. Orang musyrik masa kini itu patungnya adalah kuburan. Alasannya ziarah. Ziarah bagus, tapi nangis-nangis di situ minta kepada sahibul qabr, lah itu patung berarti kuburannya itu. Fa idza dzabaha, kesimpulannya ini jawabannya, fa idza dzabaha aw sajada lil kubur sara musyrikan. Ketika dia menyembelih atau sujud kepada kuburan, maka jadilah dia orang musyrik. Karena apa? Karena dia telah murtad dengan perbuatan. Dia sujud kepada apa? Kepada patung, kepada kuburan, atau nyembelih di situ. Walau kana yusalli, walaupun ada dia sholat, walaupun dia sholat di masjid, sholat di kuburan juga. Wa yasumu wa yahujju, dan dia puasa, dia haji, wa yaqra'ul Qur'an, dan membaca Quran, bahkan di kuburan 100 kali khatam di kuburan. Fa innahu naqadha dinahu bihadzal fi'li, maka sungguhnya dia telah merusak agamanya dengan ini perbuatan asyirki, jenis syirik. Wal a'yadu billah, na'udzubillahi min dzalik. Wal a'yadu billah, mohon perlindungan kepada Allah. Baik, mafhum? Wa ammal kufru bisyak, ini adapun kekafiran sebab keraguan, dengan jalan keraguan, huwa at-taraddud, fasyakku huwa at-taraddudu. At-taraddudu, syak itu adalah at-taraddud, maju mundur, ragu-ragu. Fa idza syakka fi qalbihi, ini contohnya, hal ma jaa bihir rasulu sahihun am ghairu sahih, ya. Ketika ragu di dalam hatinya, contohnya, adakah apa-apa Quran ja'abihi yang datang dengannya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sahih
au ghairu sahih ataukah ghairu sahih, tidak sahih. Ini dalam hatinya ada keraguan. Ini Quran ini hadis-hadis ini benar apa enggak ya? Nah, ini dia ragu. Ini murtad. Kalau orang asalnya punya keyakinan, terus kok ada begitunya, langsung murtad dia. Karena ada keraguan. Nah, kalau belum pernah yakin, ya memang belum pernah Islam. Gak usah ngomongkan nawakid Islam. Sama dengan tadi, orang Islamnya hanya KTP. Tadi kan Islam diartikan al-istislam billah bitauhid, kan gitu. Wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dia belum pernah melakukan itu tapi sudah merasa Islam. Ya nggak usah ngomongkan nawakid Islam, Islam aja kamu belum. Islamnya belum lengkap. Kalau sudah Islamnya lengkap, sudah sempurna, kok melakukan nawakid, murtad hukum. Kalau belum pernah, Islamnya belum pernah sempurna, nggak usah bicara nawakid, dong Islam aja belum sempurna. Paham tuh? Ini contoh. Hal hunaka ba'tsun amla? Adakah di sana hari kiamat nanti kebangkitan atau tidak? Masa ada? Masa orang bisa? Kayaknya sih ada apa enggak ya? Ini belum, dia enggak kafir mutlak, enggak ada, enggak bilang gitu, enggak yakin aku, tapi ini ragu. Ada apa enggak ya? Ada apa enggak ya? Itu tok itulah sudah murtad, syak namanya. Hal hunaka jannatun wa narun amla aula? Adakah di sana nanti surga neraka atau tidak? Fahadha yakfuru bi syakkihi. Orang ini kafir karena keraguannya. Walau kana yusalli wa yasumu wa ya'malu ma ya'mal. Walaupun dia ada salat dia, puasa dia dan beramal ma ya'malu pada apa-apa yang dia amalkan. Amal apa saja yang baik-baik. Fa idza lam yakun jaziman bil iman, maka ketika dia tidak ada jaziman memastikan, yakin betul bil iman dengan percaya penuh, contohnya tadi yakin Quran itu dari Allah, yakin benar penuh bil iman. Wa kana ladaihi syakkun, dan ada di depan dia, maksudnya di diri dia syakkun, keraguan, wa taraddudun, dan maju mundur, itu taraddud bisihhati ma ja'at bihi rusul, dengan kebenarannya apa-apa yang datang dengannya siapa rusul, para utusan. Wa yaqulu, dan berkata dia, terus dia ngomong, yumkin ayyakuna hadza sahihan aw laisa bisahih. Mungkin ada apa ini ma ja'a rasul iku sahihan sahih aw laisa bisahih, atau tidak ada apa ini dengan sahih, tidak sahih. Jadi kalau dia tidak memastikan imannya, dia justru ada keraguan dengan kebenaran yang dibawa oleh para utusan, terus dia ngomong ini ada kemungkinan benar, kemungkinan tidak ini. Fahadha yakunu murtaddan 'anil Islam. Maka orang ini itu murtad, ada dia murtad dari Islam. Walau kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun dia telah syahadat, yang bersaksi Allah ilallah wa anna Muhammadar Rasulullah, min ghairi i'tiqadin li ma'naha, dengan tanpa keyakinan terhadap makna-maknanya. La ilaha illallah. Jadi kalau hanya syahadat tak, enggak meyakini isinya, ya itu juga sama. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tetap aja enggak mau dengan Al-Quran dan Sunnah hatinya. Dia ngomong syahadat, tapi prakteknya hatinya enggak mau disuruh ngamalkan ya Al-Quran dan Sunnah, enggak mau. Enggak mau disuruh ikhlas memurnikan niat hanya untuk Allah, mencari ridho Allah. Nah itu enggak mau. Dia maunya syirik misalkan, syahadatnya enggak manfaat. Walakin nahnu malana illa dhawahir, akan tetapi nahnu kami malana tidak ada bagi kami illa dhawahir, kecuali beberapa yang tampak. Wa amma ma fil qulub, adapun apa-apa di dalam hati, rupanya minal yakin wasyak, dari keyakinan dan keraguan, wa minal iman wal kufri, dan dari iman dan kufur, fahadha la ya'lamuhu illallah. Maka seperti ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari syekh ini, kalau urusan syak, kemunafikan, keraguan, iman dan tidak, itu urusannya Allah. Kita nggak tahu. Kalau kita ini hanya melihat secara lahirnya. Nah, yang tampak bagaimana itu yang tampak? Yang tampak seperti apa? Oh, yang tampak itu dia mengerjakan rukun Islam, Muslim. Ya, hatinya urusannya Islam nggak Islam itu urusannya Gusti Allah. Cuman perorangan kita harus koreksi bagaimana hati kita ini dengan sholat. Kalau melakukan sholat tanpa keyakinan wajibnya sholat, itu kafir masih, atau mengkufuri. Itu yang tahu dirinya sendiri. Tapi jangan bilang, kamu sholat pura-pura toh, atau kafir kamu. Nah, ini nggak boleh. Ini urusan hati, itu urusan Gusti Allah. Jelas wong ngapal ke Quran, tampil-tampil ning ngarep iku jelas gak krana Allah iku. Pamer iku gak oleh ngono kuwi. Ini sama. Itu bukan urusan kita. Hati itu urusannya Allah, urusan Allah. Coba ketika Usamah membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah, Usamah dalilnya itu ittiqa. Itu hanya untuk bela diri Nabi supaya nggak dibunuh. Kata Nabi apa? Atusakkiku qalbahu, kamu mecah hati dia, kamu tahu isi hatinya. Kaifa bika bila ilaha illallah? Bagaimana kalau itu la ilaha illallah itu ada dari awal dari imannya dia, pernyataannya. Bagaimana besok kamu itu pertanggungjawaban kalau mau dibantah dengan la ilaha illallah di hadapan Allah? Bingung Usamah. Itu sahabat Usamah, cucu kesayangan Nabi, panglima perang. Itu oleh Nabi disalahkan. Nguri-nguri isi hati orang itu. Isi hati orang. Saudara, yang disampaikan ini memang bagus saudara, tapi Anda tidak tahu di dalam hati. Nah, itu maksudnya adalah untuk lah itu parah itu saudara. Super buka hati orang, terus niatnya orang kok tahu semua. Apa pangeran awakmu itu? Innallaha alimun bidzatis sudur. Hanya Allah yang tahu isi hati orang itu. Mana tadi? Itu jelas ya. Fahadihi usulur riddah, ini disimpulkan lagi ini. Ini adalah asal muasal murtad. Jadi kalau boleh kita klasifikasikan. Jadi nawakid Islam atau murtad dari Islam yang menyebabkan seseorang rusak Islamnya, murtad dari Islam, pondasinya atau asal usulnya aslinya itu dari 4 hal ini. Qaulun, i'tiqadun, fi'lun, syakkun. Nah, di sini diperjelas qaulul kufri wasyirki min ghairi ikrah. Ucapan yang dinilai ucapan itu adalah kekafiran atau kesyirikan. Min ghairi ikrah, tanpa ada pemaksaan, dalam keadaan tidak terpaksa. Yang kedua, i'tiqad atau keyakinan, i'tiqadul kufri, keyakinan yang isinya keyakinan itu kalau dinilai secara dalil itu kafir. Contohnya tadi mengingkari wajibnya sholat tadi, gitu. Wasyirki atau keyakinannya ini syirik, keyakinan syirik dalam hati, masih dalam hati, walaupun nggak diomong, nggak diperbuat, dalam itu sudah murtad. Au fi'lul kufri wasyirki, atau perbuatan yang jelas-jelas itu syirik atau kekufuran, perbuatan walaupun apa tadi, guyonan, walaupun guyonan, ketenanan, mainan, bergurau, bahaya itu. Yang keempat, awis syakku fiddin, atau ragu-ragu dalam hatinya, benar apa enggak ya, antara benar dan tidak. Fiddin di dalam urusan agama, wa ma ja'a bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa terhadap apa-apa yang datang dengannya siapa Rasul. 4 ini adalah fondasi kekufuran. Insyaallah itu